Nah, ini sedangnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sampai lagi di sini tempat Bapak Mukhtar alias Bujang Kurung. Ya. Sebentar lagi kita akan berbincang sama dia. Ada tentang obat, dikatanya obat herbal, tetapi ini penangkal guna-guna orang. Ini kebanyakan digunakan untuk cewek ataupun cowok ya. Kalau kira-kira diguna-guna pacarnya, ini adalah penangkalnya. Ayo kita lihat, let's go. Main-main di sagat. Kita akan berjalan melewati agak sedikit tebing. Jalan lah. Ini dia teman-teman, kita lihat, kita mengambil obat untuk penangkal guna-guna. Ya teman-teman. Ya, ini sejarahnya. Ini pagar mana tar? Kuto Aceh ya. Kuto Aceh. Namanya Kuto Aceh. Nah, ya maaf ya temannya, ini ada bahasa Rejang sedikit. Oke. Ya. Ini bahasanya bahasa Rejang Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kepahyang. Ini teman-teman. Ini adalah kolam Bapak Mukhtar ini. Sudah berusia sekitar puluhan tahun lah pokoknya. Oke. Nah, kita akan menuju ke rumpun bambu yang katanya di sana ada bambu itu untuk penangkal guna-guna. Ya. Namanya bambu aur. Bambu aur. Duri. Kalau kata kita orang Jang pokoa. Pokoa berduri, pokoa betebo. Nah, ini teman-teman. Nah, yang di depan sekali itu adalah Bapak Mukhtar. Namanya Bapak Mukhtar. Masih Papua. Sakit pantat. Ada juga obat. Kai podal nih tar. Kai podal nih. Tadi sebenarnya di lantai, nak nau. Nah, saya akan kembali lagi teman-teman, mencari jalan yang agak kurang suram. Jadi kita akan beramai-ramai mengunjungi Bapak Mukhtar ini. Ingin menjelaskan, kita minta penjelasan dari Bapak Mukhtar ini. Sebenarnya obat bambu itu apakah untuk obat? Apakah juga hanya untuk penangkal? Ya, bagi-bagi teman-teman yang ada merasa diguna-guna orang, ini ada penangkalnya. Nah, ini Bapak Mukhtar ini lagi melihat kolamnya. Ya. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita akan mengambil, kita kesini sebentar. Ya, kita melihat bambu yang bambu penangkal itu. Rupanya besar itu teman-teman. Bambu ini digunakan untuk penangkal. Karena mengapa? Memang ini ada sejarahnya. Nanti kita lihat teman-teman ya. Nanti kita lihat teman-teman. Ini tempat pemandian Bapak Mukhtar teman-teman. Ada namanya pancuran teman-teman. Oke. Nah, yang perlu kita jelaskan teman-teman. Ini bambu ini teman-teman bukan sembarang bambu teman-teman. Bambu ini memang untuk bambu penangkal teman-teman. Ya. Karena dikatakan bambu penangkal, inilah yang dinamakan bambu berduri teman-teman. Bambunya besar,
Nah, tapi ini durinya teman-teman. Ini durinya. Nah, ini durinya. Nah. Setiap ruas pasti ada durinya teman-teman. Ini besarnya bambu ini teman-teman. Coba lihat. Nah, tinggi menjulang teman-teman. Nah, sampai daunnya melambai teman-teman. Nah. Jadi sekarang teman-teman, kita akan menjelaskan tentang bambu ini teman-teman. Nah, bambu ini teman-teman bukan sembarang bambu teman-teman. Memang benar bambu ini bambu berduri teman-teman. Coba lihat. Nah, saya dekatkan teman-temannya ini. Nah, contohnya bambu berduri teman-teman. Durinya tampakkan sendiri. Kita lihat teman-teman. Ini bambu berduri teman-teman. Ini durinya teman-teman. Bukan ruasnya ini teman-teman. Ini duri teman-teman. Nyata durinya teman. Nah, ini duri teman. Ini durinya teman-teman. Bambu berduri teman-teman. Nah, ini. Turbungnya tenebung lebih tenda serban. Ini teman-teman. Manfaatnya memang ada ini teman-teman. Jika teman-teman ingin bertemu dengan ingin meminta ini teman-teman, ya. Nah, silakan berkunjung ke Kepahyang PLTA Musi Hujan Mas, teman-teman. Ini semua berduri, teman-teman. Coba lihat. Nah, ini yang namanya bambu berduri, teman-teman. Nah, jika Anda ingin mempergunanya, teman-teman, nah, nanti kita pesan sama Bapak Mukhtar, teman-teman. Nah, ini. Awet tepung. Nanti kita lihat. Ya sih beli kecil. Memang ketua nasi putih aja ulah. Bambu ini berputar teman-teman di dalamnya teman-teman. Coba lihat semua teman-teman. Ini semuanya bambunya teman-teman. Coba nanti kita lihat. Besar umur 5 tahun. Duri ini akan kita ambil teman-teman. Satu persatu. Ini kita ambil satu contoh sedikit teman-teman. Nah, ini bambu yang berduri teman-teman. Itu bukan ruas teman-teman. Itu berduri. Nah, silakan nanti Bapak Mukhtar untuk memperjelaskan tentang bambu berduri ini. Tidak boleh. Nah, kau jelas nih kegunaan bambu berduri. Kegunaan bambu ini bisa diletakkan di atas pintu masuk depan rumah, terutama yang namanya guna-guna. Yang kedua juga penyakit yang namanya udara laut, tentang hawa cuaca. Ini sudah lama digunakan orang-orang Aceh yang dinamakan kuto. Kuto itu berarti pagar. Ini dibawa dari anggota TNI dikit demi sedikit. Ya, kita guyur-guyur mengembangkan dari dusun dalam yang namanya Lubuk Penyamun, Curug Selatan. Cukup jelas ya. Nah, jadi si Bapak Mukhtar ini menjelaskan kegunaan untuk penangkal, untuk di rumah ataupun untuk pergi-pergian juga, di peci juga bisa. Ya. Demi untuk keselamatan. Ya. Silakan diperjelaskan yang selengkapnya Bapak Mukhtar. Nanti kita akan berbincang-bincang tentang masalah bambu ini teman-teman. Ini Pak Mukhtar. Ya, terutama yang kerjanya jauh. Terutama di NTT, di Papua. Itu kan daerah kita lagi udah lain aturan. Udah lain provinsi. Nah, ini sudah banyak. Terutama mamang saya sendiri sudah mencobakan bawa ini, alhamdulillah sehat. Sampai ke daerah Taruntung Medan. Waktu itu dia sedang bergawe di tower Simpati. Selanjutnya langsung ke Sibolga. Dia juga di sana 3G.
alhamdulillah dia bawa tidak ada yang bersahabat juga sama orang sana. Kendala baliknya sehat. Dia terhindar dari pengaruh orang dari segi minum oplosan. Nah, ini saya percaya, kalau saya 50% sudah percaya bahwa khasiatnya ada. Cukup. Jadi selain dari pagar ini Pak Mukhtar, ini apa-apa saja yang bisa digunakan untuk obat ini? Ya, seperti punya usaha juga. Ya sekecil-kecilnya lesehan, misalnya pecel lele. Ya itu juga bisa dimanfaat supaya orang-orang itu kan betah, tidak ragu-ragu. Nah, jadi teman-teman, Kita itu kan kepinginnya rame. ya. Coba lihat, lurus, kena semua kepala. Aur dulu. Jadi ini nanti jika teman-teman menginginkan bambu ini, nanti hubungin kita akan antar ke sama Pak Mukhtar. Ini kita akan membagikan gratis teman-teman, enggak dipun biaya enggak. Nanti hanya teman ya. Nanti kalau sudah dapat subscribe-nya ya teman-teman. Oke. Nah, jadi menurut Pak Mukhtar, bambu ini manfaatnya besar teman-teman. Memang ada sejarah. Ini perang Aceh dulu. Orang Belanda ingin menyerang. Ini Berkat bambu ini yang jadi pagar. yang jadi pagar teman-teman. Begitu maksudnya. Sepanjang yang namanya pertanahan Aceh. Yang namanya orang luar tidak kalah akal. Lalu dia gunakan peluru dari perak. Ya, jadi namanya orang itu sama duit. Akhirnya dikit demi sedikit kebobolan juga. Ini masih untung tersisa. Bisa dikembangkan, terutama Bengkulu Selatan, daerah kawasan air talo. Bambu ini masih sepanjang kali masih ada yang memelihara. Kalau setahu saya di Lebong, di dekat desa Semlako, itu masih dipeliharanya. Selang-selingan sama aren yang nanamnya. Nah, gini teman-teman. Jadi bambu ini tadi sekaligus manfaatnya banyak. Bisa untuk syarat di warung kita, untuk penangkal saingan kita, teman-teman. Bagi siapa saja, tidak memilih pandang bulu, teman-teman. Nah, jadi ini sekarang sudah cukup jelas dengan bambu ini, teman-teman. Nah, kita ambil satu obat lagi, teman-teman. Adanya namanya kumis kucing. Kumis kucing itu tip dari Pak Mukhtar ini, teman-teman. Ini si kumis kucing ini tolong diperjelaskan teman-teman. Si kumis kucing ini tolong diperjelaskan. Tolong diperjelaskan Pak Mukhtar. Ini kalau obat orang pegawai berat, terutama kita selaku petani yang main cangkol, bedeng lah, istilah Rejang Lebong, tanaman tomat. Ini digunakan untuk direbus untuk jadi minum per hari. Campuran akar alang-alang. Ya saya sendiri pemakai aktif. Jadi obat ini untuk manfaatnya seperti Ya pekerja berat, kira-kira berkisar di atas umur 30, di atas umur 25 bisa masih awet. jadi manfaatnya untuk tenaga. Iya, untuk pulihkan Memulihkan tenaga. tenaga. Nah, ini kira-kira teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin menerap kurang bibitnya tahu. saya punya. Di sini ada bibitnya, teman-teman. Di sini ada bibitnya. Coba lihat, teman-teman. Bibitnya ini. Kan? Teman-teman, coba lihat semua. Ini bibitnya semua, teman-teman. Banyak kan? Coba lihat contoh daunnya, teman-teman. Oke. Nah, ini Daunnya kayak daun itu ada yang cabai. punya bunga, teman-teman. Lewat sini, teman-teman. Mungkin teman-teman mengerti ini kan? Seperti ini, teman-teman. Ini memang bunga, Ini bunganya, teman-teman. tapi manfaatnya di samping bunga, perhiasan Sekarang- juga untuk obat. Bunga ini hampir sama dengan yang dimakan orang itu, sama daun kemangi. Nah, hampir sama dengan daun kemangi.
Jadi obat ini, teman-teman, jika teman-teman inginkan obat ini khususnya untuk tenaga orang yang di umur Atas di atas umur 25. 30 sampai seterusnya. Jadi obat ini teman, jika teman-teman menginginkan obat ini, hubungi saya antar ke kebun Pak Mukhtar. Gampang dikonsumsi. Ya, ini direbus airnya, diminum, Campurnya akar alang-alang. campurnya akar alang-alang. Nah ini teman-teman. Oke, let's go. Ih. Kumis kucing. Kalau tempat mandi. Enggak. Banyak ikan pula. Rik. Ya, ada. Lumut kau Pak. Untuk ikan ya, untuk orang mancing ya. Mancing kapal. Bapak Mukhtar lagi ada acara. Sekarang ini masukkan San. Nah, udah ipo mo yan ntar. Cak aktif na. Kau jam lah sedikit tar. Anjing. Ya tar. Ambil lagi nih. Laco, benar kata. Nah teman-teman, maaf tadi ada kesalahan sedikit teknisnya teman-teman. Nah, teman-teman, nah ini Pak Mukhtar akan menjelaskan ini untuk obat diabetes. Jadi umbi keladi. Ini tadi, Cara konsumsinya gampang sekali. Rebus sampai mateng. Ya langsung santap. Ya kalau kira-kira keluarganya banyak, ya harusnya lebih banyak. Kalau kira-kira keluarganya kecil, satu periuk kecil ada udah cukup. Kalau kira-kira reaksinya kurang, ya harus kurang-kurangnya setiap pagi. Kalau udah ringan, ya tiga kali 1 bulan nggak apa-apa. dan ini daunnya teman-teman. Daunnya ini teman-teman. Daunnya bisa dimanfaatkan untuk peternak ikan gurami. Nah, untuk umpan ikan. Sudah diuji, tidak meragukan lagi, tidak ada penyakit, memang cocok. Dia juga senang memakan daun keladi. Kalau pelepahnya ini bisa kalau rajin untuk jahitan seperti ternak, Nah, seperti ayam. maksudnya seperti ini teman-teman. Jika ada ternak kita terluka, inilah untuk benang jahitannya. Dia bisa menyatu ke daging. Saya sendiri sudah coba. Saya juga punya inginan ayam, angso, bebek. Ini tidak ada sampai infeksi, tidak ada. Baik yang memeliharakan ayam bangkok maupun apa. Ini tuh getahnya. Getah untuk obatnya. Kulit Nah, kulitnya. kulit pelepah, kulit ari. Dikoyak kayak gini bisa panjang. Nah, Nah, untuk jahitannya. ya. Nah, ini lalu dikering. Cuman dengan syarat jarumnya